Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Arianti Sekoma dengan nomor NIM 102402669 dari kelas 3F. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengelompokan hewan darat, air, dan dua alam. Nah, yang pertama yaitu hewan darat. Hewan darat yaitu hidup dan berkembang biak di daratan, bernafas menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Ciri-ciri memiliki bulu atau rambut, kaki yang kuat untuk bergerak, dan sistem pernapasan yang efisien di udara kering. Contoh yang pertama yaitu ada singa, harimau, gajah, kucing, dan berbagai jenis burung seperti burung unta yang menunjukkan adaptasi unik terhadap lingkungan darat. Yang kedua, ada hewan air. Penguasa dunia perairan, hewan air telah berevolusi dengan menakjubkan untuk bertahan hidup di lingkungan air tawar, air laut, atau air payau. Air tawar dan air laut. Yang pertama, air tawar. Contohnya, ikan yang hidup di air tawar yaitu ikan lele, ikan nila, dan masih banyak lagi. Ikan air laut. Ikan yang hidup di air laut contohnya yaitu hiu, paus, gurita, dan lumba-lumba. Ciri-cirinya memiliki sirip, ekor, dan bentuk tubuh hidrodinamis. Bernafas dengan insang ikan atau paru-paru khusus seperti mamalia laut. Perbedaan habitat darat versus air. Perbandingan visual menunjukkan bagaimana setiap lingkungan menunjukkan adaptasi fisik yang berbeda untuk bertahan hidup dan bergerak secara efisien. Hewan darat memiliki kaki berotot untuk berjalan dan memiliki paru-paru untuk bernafas. Hewan air memiliki sirip atau ekor untuk berenang, bernafas menggunakan insang atau paru-paru khusus. Yang ketiga yaitu hewan dua alam atau disebut juga amfibi. Penghuni darat dan air. Hewan amfibi memiliki kemampuan unik untuk hidup di dunia lingkungan utama. Transisi ini sering dihubungkan dengan siklus hidup mereka. Yang pertama, kehidupan ganda. Mampu bertahan hidup di darat dan di air, seperti berpindah-pindah antar habitat. Yang kedua, fleksibel, bernafas menggunakan paru-paru saat di darat dan melalui kulit lembab saat di air. Yang ketiga, siklus hidup unik. Mulai hidup sebagai telur dan berudu di air, lalu bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa di darat. Contoh klasik meliputi katak, kodok, salamander. Namun, istilah ini juga sering digunakan untuk reptil seperti buaya dan kura-kura air. Contoh spesifik kata si amfibi sejati. Kata adalah contoh sempurna dari hewan amfibi. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan yang lembab hingga padang rumput, dan lingkungan perkotaan yang dekat dengan air. Peran ekologis, katak memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai predator serangga, mereka membantu mengendalikan populasi hama. Mereka juga menjadi sumber makanan penting bagi banyak burung dan mamalia. Yang berikutnya yaitu buaya, reptil besar yang hidup di dua alam. Adaptasi predator. Tubuh buaya ditutupi perisai kulit keras yang melindungi dari cedera. Ekor yang sangat kuat berfungsi sebagai mesin pendorong utama untuk berenang cepat dan serangan mendadak. Habitat dan kehidupan gaya hidup. Meskipun sering ditemukan di sungai dan rawa, buaya juga menghabiskan waktu lama di darat untuk berjemur atau bergerak antar badan air. Puncak rantai makanan. Sebagai predator puncak, buaya penting untuk mengatur populasi di lingkungan air dan darat, menjaga ekosistem tetap seimbang dan sehat. Kura-kura, si pelindung berbaju cangkang. Kura-kura meliput, meskipun termasuk reptil, menunjukkan adaptasi luar biasa untuk
berbagai jenis lingkungan baik darat maupun air tawar. Kura-kura darat versus air tawar. Beberapa spesies sepenuhnya terestrial, sementara yang lain seperti kura-kura lapi-lapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan tenang. Cangkang pelindung. Cangkang keras adalah ciri khas utama berfungsi sebagai benteng pertahanan yang efektif dan dari sebagian besar predator. Ini merupakan salah satu bentuk adaptasi evolusioner terbaik. Pola makan. Sebagian besar kura-kura adalah omnivora, memakan tanaman, buah-buahan, dan serangga kecil yang mereka temukan di habitat mereka. Siklus kata, metamorfosis menuju kehidupan ganda. Proses perubahan bentuk kata dari air ke darat adalah contoh utama evolusi amfibi. Yang pertama, yaitu telur. Telur diletakkan di air atau lingkungan lembab, biasanya berkelompok. Selanjutnya, berudu atau lava, menetas dan hidup di air, bernafas dengan insang dan memiliki ekor untuk bergerak. Selanjutnya, metamorfosis. Ekor menyusut, kaki tumbuh, dan insang digantikan oleh paru-paru. Transisi dari air ke darat. Yang selanjutnya yaitu katak dewasa. Dapat hidup di darat, namun tetap membutuhkan air untuk reproduksi dan menjaga kelembapan kulit. Dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengelompokan hewan darat, air, dan dua alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.